Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu Almira Nur Mutia dengan NPM 0099, yang kedua ada Lia Rizkia NPM 0119, yang ketiga ada Rizkil Gozi NPM 0148. Di sini kami akan menerangkan tentang yang pertama sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka, kemudian ada faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor, setelah itu ada keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yang di dalamnya terdapat yang pertama syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka, yang kedua keseimbangan menurut pendekatan Y sama dengan AE, yang ketiga keseimbangan menurut pendekatan suntikan bocoran, yang keempat ada perubahan-perubahan keseimbangan, dan kemudian yang terakhir ada kami akan menerangkan tentang contoh angka mengenai keseimbangan dalam perekonomian. Yang pertama, sirkulasi pendapatan dalam perekonomian terbuka. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka ini dibagi menjadi 4, yaitu ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Yang kedua ada sirkulasi aliran pendapatan. Yang ketiga ada komponen pengeluaran agregat. Dan yang keempat ada penentu ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan pengeluaran tersebut, agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dalam pendapatan nasional. Sedangkan impor menimbulkan efek sebaliknya, yaitu menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Yang kedua ada sirkulasi aliran pendapatan. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga yang meliputi gaji dan upah sewa bunga dan keuntungan. Ini ada contoh sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Jadi yang pertama, aliran pertama itu adanya pendapatan faktor-faktor produksi yang meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kemudian pada aliran kedua itu, pada aliran pertama, itu telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Kemudian pada aliran ketiga, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah. Kemudian setelah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Kemudian pada aliran keempat yaitu perbelanjaan rumah tangga. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara singkat disebut dengan CDN. Kemudian yang aliran kelima yaitu mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pada gabungan aliran keempat dan aliran kelima meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga yaitu nilai C. Kemudian di aliran keenam yaitu menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Kemudian pada aliran ketujuh itu adanya pinjaman, aliran ke-8 itu investasi, aliran ke-9 itu adanya pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, kemudian yang aliran ke-10 atau aliran terakhir adalah adanya ekspor. Yang ketiga yaitu adanya pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini merupakan pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri. Yang terakhir yaitu penentu ekspor dan impor. Dapat menggambarkan dan menentukan keseimbangan dalam perekonomian terbuka, kita harus mengerti ciri-ciri dari ekspor dan impor terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara melihat ciri-cirinya tersebut?
kita harus mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Ekspor, barang diperlukan oleh negara lain. Kemampuan dari suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Impor, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Keseimbangan pendapatan dalam perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, suntikan sama dengan bocoran. Menurut pendekatan, berikut grafik pendekatan. Dengan demikian, efek dari perubahan dalam 1 dan 2 dalam perekonomian terbuka, keseimbangan akan dicapai di E, yaitu pada persilangan antara 1 plus I plus X dan S plus T plus M. Maka pendapatan nasional dari ekonomi 4 sektor adalah Y. Dalam grafik A ditunjukkan suatu garis putus-putus CDN. Garis ini menggambarkan pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Perbedaan di antara garis C dan CDN menggambarkan nilai impor. Pada ketika garis C, DN memotong garis 45 derajat Y sama dengan AE, fungsi bocoran S plus T plus M harus nilai C, DN. Selanjutnya merupakan gambar grafik yang menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan bocoran. Awalnya, dimisalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan dicapai pada E0, yaitu apabila S plus T sama dengan I plus G, dan pendapatan nasional adalah Y3. Perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan 2 hal. Yang pertama, suntikan bertambah sebanyak X dari I plus G menjadi I plus G plus X. Perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Yang kedua, bocoran bertambah sebanyak M dari S plus T menjadi S plus T plus M. Di sini S plus T menjauh karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, efek dari perubahan dalam perekonomian terbuka keseimbangan akan dicapai di titik E1, yaitu pada persilangan antara I plus G plus X dan S plus T plus M. Maka pendapatan nasional dari ekonomi sektor 4 adalah Y4. Perubahan-perubahan keseimbangan. Berikut adalah contoh gambar grafik perubahan keseimbangan dalam ekonomi terbuka. Ini contoh menggambarkan efek perubahan salah satu komponen pengeluaran agregat dan bocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Dalam bagian A, ditunjukkan akibat pertambahan ekspor atau delta X, dan dalam bagian B, ditunjukkan efek pertambahan impor atau delta M. Pada grafik A yang atas, menggunakan pendekatan penawaran agregat. Keseimbangan berada di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka akibat dari perubahan ini, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Dan bawahnya menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal berada di titik E0, yaitu perpotongan fungsi suntikan J dan fungsi bocoran W. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi suntikan J menjadi J1
dan memindahkan keseimbangan E0 ke E1. Perubahan ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1. Gambar B yang atas menunjukkan akibat kenaikan impor atau delta M ke atas keseimbangan. Y sama dengan AE. Pertambahan impor akan memindahkan AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional merosot dari Y0 ke Y1. Grafik bawahnya menunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal berada di titik E0 dan pertambahan impor memindahkan keseimbangan ke titik E1, menyebabkan pendapatan nasional merosot dari Y0 ke Y1. Contoh angka mengenai keseimbangan dalam perekonomian. Berikut adalah grafik keseimbangan perekonomian terbuka. Grafik berdasarkan contoh angka. Pada gambar ini yang atas, grafiknya atas, ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,6Y. Kemudian investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dijumlah menjadi 2.800. Kemudian keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y 5.600. Kemudian pada grafik yang bawah ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan bocoran. Didasarkan pada data nilai I plus G plus X adalah 2.300, nilai S plus T plus M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah minus 500. Kemudian keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y 5.600. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Kami akhiri dan kami tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.